Jangan pernah lelah, Oke. jangan pernah berhenti berusaha, Nah, jangan pernah putus asa. oke. Selama kamu masih punya kemampuan, Hmm. selama kamu masih bisa berusaha, terus jalanin, Iya. terus lakukan sampai benar-benar oh, Tuhan bilang gagal. Halo sobatnya futsal, salam sejahtera untuk kita semua. Peneliti kali ini berkenan ngobrol-ngobrol langsung bareng head coach, pelatih futsal, Porprov Kota Tangerang, yaitu Bang Faujan. Apa kabar Bang Faujan? Alhamdulillah. Oke. Saya ingin menanyakan tentang biografinya Bang Faujan dan gimana cara Bang Faujan memilih kriteria khusus untuk para pemain untuk mewakilkan tim futsal di Kota Tangerang. Lebih baik kita langsung tanya dulu aja ya. Bang Faujan, umur berapa nih sekarang? Umur saya 37. 37. Nama panjang Bang Faujan aja atau ada yang lain? Nama panjang Fauzan Syafi'i Tan. Fauzan? Syafi'i Tan. Tan itu marga saya. Oh, Arab ya berarti? Ambon. Oh, Ambon. Salah. Salah. Cuman Ambon nggak pernah pulang ke Ambon. Lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Oke. Istri, status sudah beristri? Sudah beristri. Oke, alhamdulillah. Istri satu, Bang. Satu. Sampai selesai. Sampai selesai. Anak berapa? Anak alhamdulillah 3. Alhamdulillah 3. Laki, perempuan atau campur? Laki, perempuan, laki. Berarti yang nomor 1 laki. Laki. Berarti masuk futsal kota juga nih. Waduh, itu dia. Ayam dia nggak demen futsal malah. Saya nggak demen futsal. Sepak bola nggak seneng, futsal nggak seneng. Apa emang gitu kali? Emang ceritanya? Baik kan orang tuanya yang Nah demen. itu dia makanya kebanyakan kayaknya Olahraga malah seperti itu. anaknya malah kayak Padahal yang lain. udah dikasih nama Gerrard pemain Liverpool. Oh, nama Iya, Gerrard. namanya Gerrard. Cuman Luar biasa. aduh. Legendaris itu. Makanya malah nggak Iya. seneng futsal sama sepak bola dia. Aduh. Oke. Semoga nanti berubah pikiran ya Bang Fauzan. Iya mudah-mudahan. Amin. Lagi sibuk apa nih Bang Fauzan sekarang? Sibuk sih sekarang ya mungkin kerja aja Kerja sama ya futsal Kota Tangerang Iya. kan kita rutin latihan untuk sementara lagi libur nih. Oke, berhubung Sama- ada wabah Iya. pandemi COVID-19 ini ya. Sama akademi saya kan di Tangerang United. Oh iya. Itu rutin seminggu 2 atau 3 kali kita latihan. Sama ngelatih ini juga. Gajah Tunggal. Ya, Pro GT Pro GT. semenjak ada pandemi kita libur udah hampir 7 bulan. Itu ya. Pro GT kenanya masuk ke Liga Nusantara ya? atau Iya. liga apa? Apa liga Dia- liga Dia kan tim liga perusahaan. pabrik? Oh, tim perusahaan. Tim perusahaan. Kebetulan pernah beberapa kali ikut di Liga Nusantara Provinsi Oke. Banten. Oh, mewakilkan. Bukan mewakilan. Kalau Liga Nusantara itu kan klub yang siap mendaftar. Ya, siap Iya. boleh. Oh. Silakan, tapi harus siap. Iya. Kebetulan tuh alhamdulillah kita juaranya pertama Liga Nusantara Provinsi Banten ya Pro GT. Luar biasa. Dan mainnya Bentar. Bang, Fauzan. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih. Ini dari kedai Mami. Bang Fauzan. Iya. mantap kedai Mami. Lokasi di mana ya? Di mana nih Mbak lokasi, Mbak? Kota Bumi. Kota Bumi. Oh, ini juga nih ada nih. Wah. Ini sih cemilan sehat nih. Luar biasa. Ada ngemil ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasinya cukup strategis ya Bang Fauzan ya. Iya. Desain interiornya ya kekinian banget lah. Jadi untuk kamu yang suka berita story di Instagram ataupun buat updatean-updatean di sosial media kamu untuk mempercantik Instagram kamu, bisa mampir ke kedai Mami. Karena di sini bisa dibilang kedainya para Ya, pemain futsal Anak kota. futsal Kota Bumi katanya. Oh, anak futsal Kota Bumi. Kan ini udah di Kota Bumi nih. Banyak nih ada yang suka nongkrong. Oke, oke. Dengarnya seperti itu.
Ya bisa dilihat sini adalah di sini ada alamatnya, oke? Oke, kita lanjut, Bang Fauzan. Iya. Jadi mewakili juara 1. Ya, karena Liga Nusantara Provinsi Banten itu pertama kali ada di tahun 2015. 2015. Dan itu udah Bang Fauzan yang megang atau? Saya sudah megang. Luar biasa. Pesertanya ada beberapa itu kan, dari Kota Tangerang Gajah Tunggal, dari Kota Serang ada Circle M, dari Kabupaten Serang ada Surya Futsal. Oke. Terus ada beberapa lah, saya lupa itu pemainnya di Radar Banten, dan alhamdulillah kita bisa menjadi juara pertama tuh Pro GT. Contoh Itu kebanggaan awal karir saya luar biasa sih itu. yang ya menurut saya alhamdulillah banget lah. Dan di situ juga pas jadi juara itu saya dapat beasiswa kursus gratis itu. Kursus kepelatihan Level 1 nasional. luar biasa. Nah, dari Level 1 nasional tuh AFC. belum Oh, belum. nasional dulu. Oh, nasional dulu. Saya megang Pro GT itu karena kan kursus Pro GT itu futsalnya kan? Iya, Bukan? futsal. Oh, oke. Karena kursus kepelatihan itu mulai banyak ada di tahun 2015. Oh. Kesini nih. Udah Dulu mulai booming. Iya, Udah 2014 setahu saya belum ada tuh kursus kepelatihan setahu saya. Iya. Nah, 2015 tuh mulai ada tuh. Nah, setelah saya juara dapat beasiswa tuh dari AFV Banten Iya. untuk mengikuti kursus level 1 nasional. Sekarang udah jadi level berapa? Saya udah level 2 AFC, terakhir kemarin ikut di bulan Februari kemarin. Luar biasa. Bang Fauzan salah satu dari ketiga orang yang di Tangerang mempunyai lisensi level 2 AFC. Di Banten, Di Banten ya? Iya. Oh, bukan di Tangerang. di Banten. Oh, di Sebanten. Maaf, Ada sob. 3 kalau nggak salah. Iya, ada Bang Afri, Haris. Bang Haris dan Bang Fauzan. Luar biasa. Nah, itu semua udah kita penelisik. Tinggal Bang Fauzan doang nih. Oke, Bang Fauzan. Sebelum Bang Fauzan jadi pelatih futsal putra Porprov di Tangerang, di Kota Tangerang, sorry. Boleh diceritain nggak, Bang? Tentang awal mula tentang karir Abang. Apakah dulu Abang pernah menjadi pemain futsal atau tidak? Dari awal ya, saya Iya. cerita dari awal nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, Bang Fauzan. Saya sangat suka. Saya itu dulu sebagai pemain sepak bola. Oke. Saya pertama masuk sekolah sepak bola di Bina Taruna. Bina Taruna. Itu di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah, Itu umur berapa kira-kira? Sekitar 13 atau 14 tahun itu. Wow. Udah berapa tahun Berarti sekarang tahun nih? Udah 90-an mungkin ya? 96. 96. 96 ya, 90-an. 96. Nah, Iya. kebetulan tuh saya satu SSB sama salah satu legend futsal Indonesia tuh. Kiper. Bukan kiper, belum nih. Oh, belum. Sokrates Tadi kan kita Matulesi. udah ngobrol. Nah, Sokrates Matulesi, pemain IPC Pelindo. Oke. Terus saya satu SSB, satu tim sama dia ada di kejuaraan namanya Jamiat Dalhar. Satu tim. Satu tim. Nah, sama karena kan kelompok Iya. umur Kalau saya, boleh tahu posisi saya Bang Fauzan tuh di mana di bola? gelandang. Gelandang. Saya bisa gelandang serang dan gelandang bertahan. Berarti kenanya apa? Kalau di Iya. kalau singkatannya kalau di PES kan ada ini, CMF, ya, DMF. playmaker nih, playmaker. Oh, kalau di futsal. Di sepak bola, Oh, sepak bola, playmaker oke. ya, kayak Zidane tuh. Oh, Zidane ya. Makanya favorit saya Zidane. Yang pemain yang nggak pernah kena offset tuh Zidane. Zidane. Biasa tuh rekor dia tuh. Oke. Lanjut, Terus Bang di Fauzan. situ saya kan hampir 2 tahun. Nah, setelah itu saya pindah tuh pas saya SMA masuk ke SSB Agora yang sekarang namanya Mutiara Cempaka. Di situ juga banyak tuh ada beberapa, Nah, justru akhirnya mereka jadi pemain timnas futsal. Nah, saya bareng Yosadi yang iya. kiper, sekarang udah jadi pelatih ya, pelatih Cuman kepalanya. tetap masih dapat Iya. ini dia penghargaan kiper terbaik dia. Kiper terbaik yang pernah ada di futsal Indonesia. Nah, itu saya meniti karir Di sebenarnya liga. di liga ya, bareng sama dia di SSB, terus main di ini ada cerita unik nih. Gini, Bersama Yosadi atau Ya. bersama SSB? sama SSB saya nih, sama cerita saya lah. Oke, Gini, siap. ya nyambung juga ke dia nanti. saya ada liga antar
SSB se Hmm. Jakarta Pusat. Oke. Ya, mainnya kan di Menteng tuh. Lapangan Persija tuh kan dulu kan di situ. Main, nah saya sempat cedera tuh. Nah begitu saya cedera, kebetulan tim Persija ada pembentukan tim juniornya. Oke, tim junior. Pas ada seleksi, nah kebetulan saya baru cedera, masih belum Berarti sembuh lah. masuknya Bang Fauzan udah ke senior, bukan junior. Saya ya dulu masih junior. Oh, dulu masih junior. Junior. Oh, oke. Nah, setelah itu seleksi, saya karena kondisi saya nggak bagus kan, Oke. saya malah kecoret tuh. Gara-gara cedera itu. Cedera Oke. nggak maksimal. Padahal saya di RCC di Agora itu tim gawang A itu saya sebagai kaptennya. Dari 8 yang dikirim justru saya termasuk yang dicoret, padahal teman-teman saya banyak yang masuk di situ kan. Ya karena emang kondisi saya lagi nggak bagus kan, habis Pasti tes fisik mungkin ya juga. main masih saya paksain itu ankle kan. Kalau nggak salah Ios juga itu seleksi dan dia juga lagi kurang bagus, kecoret juga. Nah selesai situ, nah, saya agak wah kecewa juga nih, gimana nih. Nah terus ada Tapi Bang Yo lolos. sama dia Oh, juga, sama. justru makanya mungkin orang-orang nggak ada yang tahu nih saya ceritain nih. Legend juga pernah kecoret tuh. Cuman ada di channel YouTube One Proof nih ceritanya Bang Fauzan. Saya kecoret, dia juga kayaknya nggak kepilih tuh. Nah kebetulan ada salah satu pelatih mantan pemain nasional juga, Oke. dan tahu kualitas saya sama Yos Adi kan. Saya ditawarin tuh main di Suratin Persijam Jambi. Persijam Jambi. Persijam Jambi. Nah dari situ selesai ujian akhir nasional kalau nggak salah, kita berangkat tuh. Tapi SMP, SMA. SMA. Oke. Saya berangkat tapi nggak bareng sama Yos, dia nyusul akhirnya. Itu kan. kondisi ankle Udah sembuh. Nah, Alhamdulillah. kalau udah sembuh, siap nih bersaing kan. siap lagi nih. Ikutlah saya di sana. Yeah. Saya main sama Yos dari tadinya kan mau Suratin aja di sana, ternyata ada Cuman Popnas berdua dulu. atau ada yang lain? Ada yang lain. Oh, ada yang lain. Ada beberapa dari DKI itu. Ikut Pekan Olahraga Pelajar Nasional, mewakili Provinsi Jambi, mainnya di Palembang sama Yos tuh. Nah, selesai lanjut ke Suratin, kita kalah Popnas, di Popnas, terus TC lagi kan di Suratin, main sampai babak nasional di Surabaya. Oke. Sama Yos juga itu. Nah, kalah di babak 16 besar. Selesai dari situ baliklah saya ke DKI, Jakarta lagi ke pulang. Jakarta lagi. Nah, sempet di Jambi itu ada beberapa lah tawaran kerja, cuman saya kan masih haus akan prestasi dan pengen main bola terus nih. Masih pengen Iya. berpetualang mungkin Iya. gitu ya. Saya balik, Yos juga balik. Nah di situ ada Porda Ya. DKI pertama. Porda di kayu pertama. Kalau kayak sekarang di sini Porprov lah. Nah, Oke, saya masuk tim Jakarta Pusat sama Yos Ya, Adi. Sadi. Kita sampai ke final tuh, saya dapat medali perak. Biasa. Saya kalah sama gerombolan timnya Maman Abdurrahman, pemain Persija. Tahu. Saya kalah sama dia tuh. Pemain legend Iya. tuh dia. Nah itu yang Nah. masih ngetop dia lah. Dia masih eksis kan. Saya final ketemu sama dia itu. Yos digolin sama dia kalau nggak salah itu 2-1, dia yang golin Iya. tuh. Maman sama siapa gitu kan. Nah, saya dapat medali perak. Padahal di penyisian saya sempat kita menang. Ketemu dia menang nih. Begitu final ketemu lagi dia balik yang menang. Oh. Nah gitu tuh di Porda, dari Porda. Mungkin beda kali ya. Ya mungkin dia Rasa-rasa pas pengen balas dendam pas juga sesi kan. ketemu sama rasa final mungkin beda Iya. kali. Akhirnya dia yang juara, kita runner up, saya sama Yos Adi. Tapi juara juga kan. Ya lumayan lah medali perak. Nah, iya. Terus setelah itu masuk ke Gajah Tunggal. Saya Oke. ke Gajah Tunggal. Seleksi itu Ya. Itu tahun berapa tuh? 2002. 2002. Waduh. Saya seleksi Berarti masih 2002 umurnya masih akhir. kiranya 20 tahunan mungkin. 20 tahunan Ya. seleksi karena saya Seleksi jadi pemain atau? pemain. Pemain awal. Karena kan Gajah Tunggal itu ikut divisi 2 Liga Indonesia dulu. Nah, itu saya masuk di situ. Saya seleksi, alhamdulillah kepilih, tapi ditawarin untuk bekerja kan. Wah, Ditawarin lagi nih hal yang Iya. sama kayak di Jambi. sama di Jambi saya bingung juga, tapi di sini kan kalau di Enak, Jambi iya. cuman antar perusahaan. Ini kan Iya. dia
levelnya Liga Indonesia nih. Nah. Walaupun cuma divisi 2, ya udah saya terima lah. Walaupun Akhirnya niat diambil. pertama saya itu cuma pengen main bola di situ. Nah, dari situ akhirnya saya kerja lah sampai sekarang ini. Sampai saat ini. Nah, itu di Luar biasa. karir saya sebagai pemain itu jalannya, pemain sepak bola ya. Kalau di futsal justru saya pas saya main di Gajah Tunggal divisi 2 Liga Indonesia, nah kan teman-teman saya tuh kayak Yos, dia kuliah di UNJ, dia main di Liga Mahasiswa Dia kan. main di liga Ya, profesional. banyak tuh, banyak yang wah akhirnya jadi PCP Liga timnas dan ya. sebagainya. Tapi tetap dulu saya masih belum mau main futsal kan, ya karena itu tadi orang jarang masih main futsal. Berarti Masih main waktu sepak di bola. GT juga sepak bola. Si sepak bola. Nah, setelah waktu berjalan lah 2000 berapa itu ya? 9 apa 10 tuh. Oke. Nah, walaupun saya udah tahu futsal udah lama ya, baru saya mulai ikut-ikut mau main futsal nih. Iya. Lihat, wah teman-teman saya kok Udah mulai ada rasa-rasa iri iya, kayak padahal satu letting ya. Iya. Malah ada, wah yang dulunya cadangan dia bisa main di timnas futsal. Wah, cobalah. Nah, saya ikut tapi Iya. udah kerja ya. Saya ikut pernah ikut. bagi waktunya pusing dong. Nah, itu dia. Iya. Saya ikut di Jakarta ada tim-tim amatir lah, ada beberapa tim amatir saya ikut. Iya. Nah, terus di tim amatir itu ada juga tuh ada salah satu tim Liga Pro, kebetulan pelatihnya kan teman tuh sama saya. Coba aja jangan ikut seleksi, namanya dulu swap kan. Tapi saya baru 1 atau 2 kali saya seleksi, saya dengar mainnya kan, wah mainnya nggak nentu nih, bisa hari biasa, hari ini kan setiap seri begini. Saya bingung, saya kerja nih. Terus Tapi jamnya nggak nentu juga kah? iya, jamnya nggak nentu kan. Nah, Waduh. itu kan mainnya kadang di luar kota juga katanya. Waduh, itu dia. Terus masalah gaji, futsal dulu nggak ada apa-apanya kan. berapa kalau masih Iya. berapa? Ya saya belum masuk kan, Iya. baru seleksi. Cuman Iya, saya dengar berapa? kondisinya begini, saya nggak tahu deh. Ya cuman nggak ada duitnya lah. Tapi emang benar sih. Aparel tuh dulu kurang merhatiin futsal banget. Iya, pokoknya nggak ada duitnya lah. Wah, ya apalagi timnya juga itu kan swap nggak terlalu ini ya. Oke. Akhirnya saya cuma ikut seleksi 2 kali, udah saya balik lagi lah. Saya harus ngorbanin kerja nih kalau saya kepilih kan. Iya, betul. Saya udah Berarti dipikir masak-masak. iya, gitu ya. kalau nggak saya udah nikah itu kalau nggak salah. Ya udahlah, saya balik lagi lah, udah main di sini aja. Nah, terus di 2010 itu ya, saya sempat juga bikin akademi futsal di Jakarta. Di Jakarta. Sama ada beberapa teman saya. Apa namanya tuh? Uno Akademi Futsal. Uno. Ada tuh, sekarang orangnya Iya. teman saya itu ya sekarang dia udah masih berkecimpung di dunia sepak bola lah. Kenapa Uno namanya? Kayak nama kartu. Saya nggak tahu deh itu deh. Teman saya tuh yang buat, saya ikut aja. Ada hampir 1 tahun saya tuh punya Uno Akademi di Jakarta. Cuman kan ya itu tadi Sebagai apa Bang Bojan sana? pelatih, staf pelatih. Oh, staf pelatih. Oke. Futsal itu balik lagi 2010 itu juga belum terlalu kayak sekarang kan. Iya. Orang udah ngeliput di media-media. Wah, sekarang kan media Udah, sosial udah Signifikan berkembang mungkin. iya, akademi bisa dihitung dengan jari lah dulu. Wah, Ya, iya. saya bilang akademian lah itulah. Udah tuh selesai 2010. Nah, di 2011, 12, 13 ya saya masih rutin sepak bola, cuman di Gajah Tunggal aja. Nah, di 2013 Gajah Tunggal buat tim futsal. Buat tim futsal Buat tim akhirnya. futsal. Apa itu salah satu keinginan dari Bukan Bang Bojan? saya ada salah satu keinginan saya, impian saya nih, wah tercipta. Tapi Iya. itu umur saya udah berapa itu ya? Udah 30 kan? udah hampir 30 30. Ada dan dia buat lapangan futsal sendiri di Gajah Tunggal. di Gajah Tunggal. Wah, mantep kan? Nah, di situ saya inginnya mah jadi pemain lagi nih. Cuman kan Usia di situ- udah mulai 30. Iya, terus juga saya ditunjuk malah disuruh jadi pelatih. Waduh, saya bingung juga nih. Ya walaupun saya punya pengalaman pelatih Iya. di futsal, saya lagi itu masih punya lisensinya cuma sepak bola ya. Sepak bola. Di 2013. Iya. Ya udah saya terima aja lah. Karena ya mungkin menurut pengurusnya saya lah yang berkompeten mungkin di bidangnya. Oke. Ya udahlah saya jalanin aja walaupun saya pengen masih jadi pemain kan. Apalagi lihat lapangannya bagus. Tunjuk jadi Pengalaman pelatih. baru. Iya, baru lagi. Udah kita jalanin. Saya jadi pelatih di Pro GT itu dari 2013 dan sampai sekarang. Alhamdulillah banyak prestasi yang saya kasih di perusahaan kan.
Nah, di 2015 itu juara Liga Nusantara yang liga tertinggi di Provinsi Banten. Ya, namanya Liga Nusantara itu ya liga yang paling tinggi lah ya. Nah, terus di 2016 di 2015 setelah saya juara, di awal tahun 2016 saya punya Itu akademi Bang futsal. Fauzan sendiri yang jadi head coach-nya. Ya, ada saya head coach, ada asisten, ada beberapa asisten. Luar biasa. 2016 tuh Tangerang United saya buat akademi. Saya tadinya mau pakai nama Pro GT karena ada aturan ya, karena kan Gajah Tunggal juga punya SSB dulu kan. Terus di 2016 SSB punya SSB apa tuh? sepak bola. Okay. Saya mau buat ada aturan dari konsumen kita, ada emang melarang ada kegiatan, maksudnya untuk anak-anak kecil nggak boleh ada di lingkungan pabrik kan. Jadinya saya buat dengan nama, saya buat aja lah Tangerang United. Jadi takutnya hal yang yang tidak pengenin terjadi. Nah, Tangerang United itu saya ambil nama itu, nama dari sekolah sepak bola saya sebelum saya buka futsal. Itu di 2011 saya sempat punya SSB namanya Tangerang United sepak bola di Yonif 203. Sini Yonif. Iya. Nah, akhirnya di 2016 saya buat namanya sama tapi futsal bukan bola. Nah, saya udah banyak konsen ke futsal tuh di 2015 ke atas. Nah, di situ 2016 terus 2016 saya ngambil lisensi kepelatihan lagi di Bali level 1 AFC. Nah, udah terus berjalan lah. Ngambilnya jauh juga Bang Fauzan di Bali. Kebetulan ya karena dulu level AFC juga jarang kan, nggak mungkin setiap provinsi. Itu 2000 berapa 2016? 2016 di pertengahan. Saya ngambil di Bali itu. Masih jarang banget tuh 2016 Masih jarang. 2017? Nah 2017 udah jalan aja naik Porprov kalau nggak salah tuh. Ini saya cerita lagi nih masalah saya bisa terjun ke Porprov Kota Tangerang. Porprov nih? Ya Porprov. Jadi ceritanya gini nih. Saya lihat kan tim futsal Porprov Kota kan ada salah satu pelatih yang megang. Cuman saya ada rasa saya punya nih akademi, ada pemain-pemain terbaik yang ada di akademi saya. Gimana nih bisa memperkuat Porprov tim Kota Tangerang? Kok nggak ada seleksi timnya? Langsung kebentuk aja. Oke lah emang timnya banyak pemain-pemain bagus di situ. Nah disitulah akhirnya saya coba berdiskusi kan sama pelatihnya. Nah di situ akhirnya saya dirangkul. Kita gabung tuh ada beberapa pemain saya yang ada di sana. Cuman saya masuk 2017 pertengahan apa akhir itu kalau nggak salah. Itu udah dibentuk itu. Udah dibentuk. Asosiasi. Belum, AFK belum ada. Belum ada. Itu masih di bawah PSSI ya, masih komisi futsal. Pemainnya Revi. Revi. James. Arif Fajria. Yang udah ada di Warkop semua. Itu udah ada di Warkop semua tuh. Nah, itu saya gabungan. Sama Pak Dudung saya megang di situ. Saya gabung di pertengahan. Porprovnya di 2018. Nah, di situ ya sambil jalan. Udah mulai ikut turnamen Porprov tuh. Kalau Porprov kan bukan turnamen, itu event kan. Kita ikut turnamen event-event, misalkan ada Kejurda sempat. Itu di 2017 akhir kalau nggak salah Kejurda Sebanten. Ada U17, ada U20. Kita kirim tuh kan rata-rata pemainnya umur 20 tuh. Tim Porprov Kota Tangerang. Kita masuk semifinal 2017. 17. Sorry. Kayak Porprov lah itu. Kita semifinal, juara 3 juara 4-nya nggak dilanjutin. Nah, terus ada beberapa kita try out ke Lampung kan, itu sama TVCS James kan. Try out di Lampung, diundang salah satu klub liga profesional di Lampung. Untuk diajak uji coba tuh. Iya, ada Trofeo di sana. Trofeo. Tim dari Kota Serang, dari Kota Tangerang sama Kota Cilegon dan Giga sendiri. Berarti mainnya udah sama tim-tim profesional dong? Iya, itu sama tim profesional. Luar biasa. Itu kalau nggak salah kita peringkat 2 apa berapa itu kalau nggak salah ya. Di 2017. Nah, berjalan terus. Itu usia 17 sampai 20 ya? Itu 20 tahun, usia 20. Selesai di situ kan Porprovnya di 2018. Nah, di 2018 Porprov tuan rumah kabupaten. Nah, di situ ya kalau saya bilang gagal lah
karena memang banyak faktor non teknis lah yang nggak saya bisa jelasin di sini. Oke. Itu kita nggak lolos penyisihan, tapi salah satu tim yang bisa ngalahin akhirnya sang juara. Itu kita nggak masuk Kagak masuk semifinal, nih. tapi tim Cilegon juaranya kan. Itu yang bisa ngalahin dia kita aja. Di penyisihan ketemu itu kita menang sama dia. Kota Tangerang menang. Luar biasa. Dia akhirnya juara kan. Kita nggak lolos. Di situ ada partai yang menurut saya partai big match lah. Big match. Ketemu Kota Serang itu. Oke. Nah, cuman ya anak-anak kipernya Jun. Itu Gede banget. rame itu. Iya. Itu rame pas lagi pertandingan itu. Ada ada kejadian yang luar biasa lah. Waktu itu mainnya di mana? Di Sport Center Kabupaten baru jadi itu kan. Oh iya. Rame banget. Nah, di situ tuh saya nggak lolos. Nah, dari situ selesai sudah tuh. Nah, akhirnya di 2019 kan, akhirnya kita persiapan lagi nih sampai sekarang. Oke. Nah, bagaimana Bang Fauzan? Tadi kan udah banyak cerita juga nih Bang Fauzan tentang awal mula. Bagaimana Bang Fauzan awal mulanya melatih tuh di Pro GT ya, melatih futsal. Nah, bagaimana sih ceritanya Bang Fauzan bisa dipercaya melatih futsal putra Porprov Kota Tangerang? Ya itu tadi kan saya sempat diskus sama pelatih Porprov yang diskusi biasa. Akhirnya saya dirangkul buat ada di sana. Sekaligus ada saya bawa beberapa pemain. Nah dari situ saya udah megang Kota Tangerang kan. Nah, selesai di situ, berlanjutkan sampai sekarang tuh. Karena emang ada penunjukan dari AFK kan. Tapi emang begitu Pak Fauzan masuk langsung jadi head coach apa ada dari staff dulu? Saya masuk kan sama Pak Dudung, saya jadi itu 2000 berapa tuh? 2019 apa 2017. Oke. Nah, saya langsung jadi pelatih kepala kan di sini. Head coach, oke. Terus berlanjut tuh sampai 2019. Nah, terus di 2019 itu kan ada juga AFK tuh, udah ada tuh asosiasinya. Nah, kebetulan udah ketua juga udah Bang Fauzan dilanjut aja. Dan saya juga seneng tuh ada AFK karena apa? Saya bisa seperti ini yang saya alamin dulu kan. Kenapa saya punya akademi, saya punya pemain terbaik, tapi saya nggak bisa masuk di timnasnya kan. Kalau udah Porprov itu timnasnya futsal Kota Tangerang. Kenapa saya nggak bisa masuk? Nah sekarang kan alhamdulillah saya dikasih kepercayaan, saya jadi pengurus. Nah sekarang saya sambil seleksi berjalan, saya mau akomodir nih akademi futsal yang ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang apa Banten? Kota Tangerang kan tim futsal Kota Tangerang. Tim domisili hanya domisili kota. Domisili kota. Klub akademi yang berdomisili di kota, saya udah mulai sekarang. Setiap saya latihan, saya minta ada 3 atau 4 pemain dikirim untuk seleksi sambil seleksi berjalan. Seleksinya di tempat kita latihan. Kota atau di akademinya? Di kota. Di tim futsal Kota Tangerang. Yang buat Porprov nanti di 2022. Nah, itu sambil berjalan nih udah ada beberapa kali itu latihan kan, udah ada beberapa akademi yang ngirim. Ya, jadi kan saya mau benar-benar ini mewakili futsal Kota Tangerang dan dari akademi Kota Tangerang. Ya walaupun dan ini loh anak-anak Kota Tangerang gitu yang mempunyai keunggulan prestasi tinggi dibilang orang ya, pertamanya ini tim kan ada dari Akademi Tangerang United, ada Garuda, ada Clarias, ada Merpati. Nah, itu ada 4 tadinya kan. Nah, mulai ke sini justru udah mulai banyak yang kebuang nih yang pemain-pemain pertama. Justru dari akademi saya pun kalau emang nggak layak saya coret. Ya karena saya bukannya saya mau saya pelatih kepala nih, pemain Tangerang United harus ada, nggak bisa begitu juga kan. Saya lihat kualitas nih. Kalau emang dia layak dan emang dia bisa masuk di level tersebut, oke saya pakai. Kalau enggak dia keluar. Berarti bisa dibilang Bang Fauzan ini punya kriteria khusus ya? Iya, saya punya standar lah yang emang harus bisa layak masuk tim di Porprov Futsal Kota Tangerang. Tapi saya selalu ingetin nih, bukan hanya kualitas ke pemain-pemain. Tapi apa lagi? Attitude. Attitude? Iya.
Attitude soal disiplin tepat waktu kan? Disiplin, ya sikap dia baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Kalau ada anak bukan anak, kalau ada pemain futsal kalau Tangerang yang merokok, Pak Fauzan marah atau gimana? Waduh. Abang Fauzan. Alhamdulillah sih selama ini Tapi kinerja dia tidak mengganggu kinerja dia ya, kan dia melakukan merokok itu. selama ini jangankan merokok di depan saya belum pernah lihat tuh. Belum pernah saya lihat. Mungkin wah bisa dibuang jauh-jauh itu rokok tuh kalau saya lihat kan. Oh langsung Ya. ketar-ketir dia Ya, panik. dokter ketir. Ya kalau ketahuan sih ya harus siap aja terima konsekuensinya. Sebenarnya sih Iya. Apa gini, konsekuensi kira-kira yang bakal dikasih oleh Bang Fauzan untuk pemain? kalau misalkan ngelanggar gitu. Iya ketahuan. Ya, Contoh merokok. misalkan ngerokok. Saya sih nggak langsung hukum keras atau gimana, saya kasih, saya Surat panggil. peringatan. Saya panggil dulu, saya ajak ngobrol aja dulu. Oke. Jadi Kenapa? peringatan. Ya, saya ajak ngobrol dari kenapa dia bisa ngelakuin itu kan? Pasti kan ada sesuatu mungkin kan. Ya, kalau emang ya misalkan dia punya alasan begini-begini ya tetap namanya atlet ya menurut saya nggak boleh seperti itu. Nah, Apalagi betul. dia salah satu ya pemain futsal yang terbaik ada di kota Tangerang. Dan juga salah satu mungkin panutan Iya. para Adik-adiknya mungkin di Adik-adiknya. akademi. Nah, makanya mungkin saya panggil kalau walaupun dia beralasan begini tetap salah dan nggak bakal boleh diulangin lagi. Oke. Nah, kalau mereka mau ikut saya ya harus begini. Nggak mau silakan keluar. Oke Bang Fauzan, kita nyemil dulu deh. Ya siap. Kita udah mulai banyak cerita nih. Jadi agar nanti makanan. Sayangnya. Iya. Ini apa nih menunya nih? Chicken. Chicken katsu. Chicken crispy. Crispy katsu. Oh, silin. Iya. Oh, Chicken silin dari kedai Mami. Jadi ada minuman dan juga cemilan. Apalagi lengkap sudah. Tinggal bawa pasangan aja sih. Berarti kalau bisa dibilang Bang Fauzan ini sosok pelatih yang kayak gimana sih? kalau anak Pro GT bilang anak akademi Tangerang United ya mungkin Ataupun pemain futsal kota iya. Tangerang galak katanya. Galak. Katanya keras, disiplin. Ya mungkin mereka bilang begitu ya, tapi sebenarnya saya berbuat seperti itu buat demi kebaikan mereka juga. Betul. Karena dia terjun di dunia atlet ya yang notabene seperti kita di militer lah, harus disiplin tepat waktu, dia harus benar-benar free fair sama kegiatan dia, latihan, pertandingan. Kalau dia udah nggak bisa disiplin, nggak bisa ngatur dia sendiri, gimana nanti kalau dia mau jadi atlet profesional. Oke. Ya makanya tujuan saya keras galak bukan berarti saya benci atau gimana, justru karena saya sayang dan saya jelaskan ke mereka nih di dunia kamu ini, di dunia atlet apalagi mau terjun ke profesional ya lu harus punya disiplin yang tinggi ya, Satu itu. baik di lapangan maupun di luar lapangan. Ya kalau udah nggak bisa begitu ya abang bilang aja langsung dari sekarang, ya mohon maaf, lebih baik lu jangan jadi atlet aja deh ya, Langsung dipatahin gitu Iya, aja langsung di cari bidang lain. Cari pekerjaan yang lain. Ya, tapi sebenarnya sih bidang lain juga sebenarnya ya harus disiplin ya, dimanapun kita bekerja di bidang apapun orang disiplin kan ya pasti dinilai sama orang, wah dia bisa prepare waktunya bagus. Iya. Nah, pasti ada nilai plus tersendiri lah. Banyak Oke. pemain kota Tangerang yang punya potensi akhirnya selesai karena emang ya itu tadi, makanya saya harus punya kualitas dan attitude yang bagus. Kalau misalnya ada pemain futsal yang tidurnya nggak teratur, contoh suka begadang, itu biasanya Pak Fauzan nilai kah atau Pak Fauzan biarkan saja? Kalau saya, ya kalau misalkan saya gini, Oke. saya buat aturan nih. Ya, misalkan dia langgar nih, dia begadang apa gimana, Oke. di dalam besok kita mau bertanding. Ataukah emang kayak Bang Haris, itu ada acara khususnya jadi dipantau tuh. Kalau anak didiknya ada yang masih on nih di atas jam 0.00 atau jam 12, itu biasanya kena konsekuensi pas latihan. Kalau saya sih nggak seperti itu, karena apa? Ya mungkin kalau udah deket-deket pertandingan ya. Oke. Kalau misalkan sekarang latihan kita masih seminggu 2 kali atau sekali, is oke lah dia begadang apa gimana, intinya
begitu di dalam latihan, begitu di dalam uji coba, begitu di dalam pertandingan, saya nggak mau tahu. Harus fokus dan tenaga Nah, harus fokus, fit, ya. kasih yang terbaik, harus maksimal. Nggak ada alasan lu begadang apa gimana. Di lapangan gue mau lihat lu main harus kerja keras. Apa yang gue mau lu lakuin. Kalau lu, oh bang tidur malam, nah itu yang bakal saya ngamuk-ngamuk tuh. Waduh, jangan alasan seperti itu. itu malah jadi bumerang salah. Iya. Salah lagi dari. Saya nggak ngelarang kamu begini begitu, tapi begitu lu alasan yang nggak Iya. jelas, selesai udah. Tapi kalau di kan misalkan ada aja yang begadang karena ada contoh kebutuhan mungkin tugas atau ada lain sebagainya. Ya mungkin aja kan, makanya disitulah gunanya kita sama pelatih dan Iya. pemain harus sering berkomunikasi. Nah, Ya, iya. harus kita saling komunikasi lah, ada sesuatu, ada apa yang dia lagi kerjain, ya kan umur segitu kan mungkin dia ada tugas kuliah atau seperti apa. Biasanya sih bukan tugas, main gamenya lagi Nah, getol-getolnya. mungkin main game. Nah sekarang kan banyak nih anak-anak sekarang kalau main game kan itu udah Suka gue lupa banget Nah, waktu. Kemudian itu udah nggak jelas itu kalau gitu, alasan yang nggak bisa saya terima. Iya. Dia gara-gara main game begadang, main jelek nggak jelas. Itu udah siap. makin meledak-meledak Bisa meledak-meledak. Harus banyak-banyak kata Iya. mutiara itu kalau kayak gitu kan. Kata Harus siap mutiara. terima aja. Ya kalau dia main game begadang, main tetap bagus, is oke nggak masalah. Yang penting lu tanggung Iya. jawab. Sampai pola makannya tuh diwanti-wanti nggak sih sama Bang Fauzan untuk akademis ataupun ProGT dan yang penting nih Prof Kota Tangerang. Kalau misalkan pola makan, ya sebenarnya ya emang harus diperhatikan. Betul. Ya, masalah atlet kan nutrisinya harus terjaga. Nah. Ya kita cuman bisa ngingetin. Kita ingetin lah, harus Iya. makan ini. Tapi kan nggak bisa kita ngawasin dia setiap saat. Nah itu dia. Kadang kan ada yang bandel tuh Ya, makan. mungkin kecuali kalau di TC ya, di TC nih kita TC is oke, kita bisa kontrol dia. Oh. Tapi kalau cuma latihan seminggu 2 kali, kita mau kontrol dia di mana? Di rumah. Kita cuma bisa ngingetin harus begini, makanan ini, ya, ini yang sehat begini, jaga kondisi. Ya, kita ingetin. Makanan ini menyebabkan ini gitu Iya. ya. Cuman kita bisa ingetin, selebihnya ya biar dia lakukan, kecuali kita udah TC nih. Nah, di Tapi situ- Bang Fauzan bisa melihat secara matang nggak di saat dia lagi berlatih? Wah ini anaknya ini lagi suka begadang atau ya kelihatan nggak? sering kelihatan. Oke. Ada ya di latihan nih antusias atau gairah latihannya berkurang. Oh. Ada apa nih? Betul. Ya, kan kita Apakah bisa putus lihat cinta? kan. Nah, ada masalah pribadi kan, Betul. ada ya kurang tidur kan, Iya. ya makanya pelatih juga jangan hanya jago taktikal dan strategi, Oke. tapi harus tahu psikologis pemain. Berarti Itu pelajaran penting. psikologi penting juga tuh ya? Penting. Jose Mourinho kan jago masalah psikologi. Betul. makanya contoh begini, kita punya taktikal strategi bagus, kita kasih ke pemain. Iya. Pemain kita nih teknik tinggi, kualitas levelnya bagus, tapi dia lagi ada masalah. Tapi yang jadi masalah kita nggak tahu kalau dia lagi ada masalah itu. Itu dia kenapa nih pemain nggak bisa nerima apa yang kita kasih. Biasanya dia nggak seperti ini. Nah itu gunanya kita tahu sisi psikologis pemain. Oh, oke. Kita harus tahu nih dia lagi ada apa, lagi ada masalah apa. Nah jadi jangan cuma kita latihan taktikal, strategi, fisik. Wah itu Berarti bakal kalau kayak gitu cepat-cepat diajak langsung ngobrol berdua ya. ya kita tarik, kita ajak Iya. ngobrol, ada masalah apa, Ya, oke. kenapa seperti ini, biasanya nggak seperti ini. Oke, luar biasa. Latihan apa yang sering Bang Fauzan berikan kepada dari akademi, ProGT, bahkan sampai pemain Porprov Kota Tangerang? Kalau Apakah ada perbedaan kan? kalau di akademi, saya banyak latih di basic teknik Basic teknik berarti dasar banget toh. Iya, dan individual taktikal. Berarti secara penguasaan megang bola sendiri. Ya pemahaman taktik seorang pemain. Oke. Jadi kan ya namanya akademi ya, tapi juga ada beberapa kan ya, mungkin kelompok umur segini saya kasih ini, kelompok umur segini saya kasih ini. Nah kalau di Emang mohon maaf nih, saya agak sedikit kepo juga nih. Bang Fauzan akademisnya itu usia berapa tuh? Kalau Under atau over berapa? di saya itu ada 14 dan 16. 14 dan 16. Ada 17 sampai 20. Di Tangerang Banyak kan United. umur-umurnya segitu. Banyak kan 17, 20. 14, 16, 17, 20. Oke, luar biasa.
Nah kalau di Pro GT ya itu kan udah tahap senior. Nah, Nah, itu dia. saya udah banyak ngasih ke sistem bermain, cara bermain nih, formasi apa yang kita pakai. Oke. Sama di Porprov Kota Tangerang udah hampir seperti itu karena kan mereka udah pemain yang levelnya di atas rata-rata. Berarti tinggal dikasih strategi aja Ya, gitu. apa sih yang mau saya lakuin nih? Cara bermain apa, formasinya Iya. apa, defense-nya seperti apa, mungkin itu aja. Oke. Berarti baik kalau untuk pemain Pro GT dan Porprov Futsal Putra Kota Tangerang, ada juga nggak sih yang suka ngasih saran untuk strategi Bang Faujan atau enggak Bang Faujan doang yang ngasih strategi itu sendiri? Kalau saya sih ya mungkin ya namanya orang ya ada aja yang mau bang kita Iya. begini, tapi selama saya ngelatih, jangankan dia ngomong seperti itu, dia udah takut duluan ngomong sama saya seperti itu kan. Tapi ada, nyatanya baik banget ini. tapi ada. Tapi nyatanya Makanya, kagak galak nih. ya, Kalau galak saya juga takut. ya saya sebenarnya kalau Iya. dibilang galak saya itu cukup di lapangan. Bukan galak, mungkin tegas. Iya, Mungkin tegas, salah-salah keras. mengartikan ya. Kalau Iya. di luar selesai udah. Nah, iya, Saya orang yang suka bercanda. Ya, friendly aja. Iya, Bukan makanya berarti- kadang-kadang kan, wah galak dilatih Bang Fojan begini. Saya galak karena pengen kamu fokus dan serius. Nah, itu dia. Di dalam lapangan buat saya nggak ada main-main nih. Nah, Ya, apalagi di akademi saya kan, you bayar kan ke saya. iya. Nah, bayar saya, lu harus dapat sesuatu dari saya. Nah, Kalau saya latihan main-main, bercanda-bercanda, apa yang lu dapetin dari saya? Makanya saya mau kamu maksimal dan saya pun maksimal. oke. Saya marah-marah begini, tapi udah cukup di dalam lapangan, begitu di luar kita lupain, kita ngobrol aja, udah anggap aja saya kakak kamu, dan saya orangnya suka bercanda kalau udah di luar, tapi kalau di dalam lapangan boleh bercanda, selesai tapi Selesai. Pasti ada pertemuan. Syukur-syukur nggak disuruh latihan fisik sendiri. Oke. Apakah ada kriteria khusus Bang Faujan untuk memilah dari, kalau akademis mungkin enggak ya? Akademis kan siapa yang pengen belajar, yang mau daftar, ya mau daftar itu terserah. Untuk di pemain Pro GT dan Porprov Futsal Putra di Kota Tangerang. saya jawab Pro GT dulu ya. Oke, boleh. Kalau di Pro GT ya untuk kriteria khususnya sih Iya. ya sebenarnya standar aja lah. Yang Apakah mungkin- dia harus mempunyai basic dasar? ya, otomatis kalau misalkan suatu saya bilangnya timnasnya futsal Gajah Tunggal nih. Iya. Otomatis kan di situ orang yang pemain terbaik futsal di GT. Betul. Nah, untuk teknik mah basic mah saya pengen udah mereka itu di atas rata-rata. Oke. Jangan ya asal yang namanya timnasnya futsal Gajah Tunggal, otomatis mereka yang punya kualitas teknik di atas rata-rata. Oke, saya mau nanya lagi nih. Mau nanya dulu, saya ada siapa? Kalau untuk futsal Pro GT, apakah ada kalangan usianya? Harus maksimal tuh umur, katakanlah umur 25. Lewat Kalau di Pro GT kan masuknya senior. senior, oke. Jadi bebas dia mau umur berapapun, Oh. selama dia masih punya kualitas dan Ah. layak saya pakai, Oke. saya pakai. Oh, gitu. Berarti Jadi nggak ada, bebas, berarti nggak berarti kagak ada ada umur. minimal maksimal. Nah, ya. Oke. Kalau di Porprov harus 2001 kan paling ini. Nah, 2001, 2002, 2003, 2004. Itu tadi ya. Porprov. Jadi yang penting kalau untuk di Pro GT punya basic dasar. ya Itu yang penting. basic dasarnya di atas rata-rata. Jangan cuma punya basic dasar. Jangan cuma bisa lari 10 menit capek. Di atas rata-rata dia Iya. udah beda dari yang lain lah karena Oke. kan dia pemain terbaik futsalnya di Gajah Tunggal. Oke, kalau kita geser ke Porprov Futsal. Porprov pun sama karena mereka kan pemain nasionalnya futsal Kota Tangerang nih, pemain pilihan. Nah, maka dari Kalau cuman bagus di basic teknik, Hmm. ya buat apa ya, minimal satu dia udah basic tekniknya udah sangat menguasai lah. Oke. Individual skillnya udah lumayan di atas rata-rata. Oke. Itu mungkin salah satu syaratnya. Nah, mungkin pengalaman. Saya lihat pengalaman. mereka udah pernah main di liga apa. Kalau boleh tahu,
usia umurnya itu dari berapa Nah, sampai berapa? kalau 2001 kelahiran 2001 sampai 2004 buat Porprov. Porprov 2002. berarti kisaran umur 19 sampai 19 dengan sampai 16 mungkin ya. 2004 17 ya, 17 9 sampai 19. Iya. Karena kan 2002 udah kan Porprov itu under 23 kan di bawah Under 23. 23. Oh. Jadi di 2022 mereka harus ya umurnya 22 minimal, maksimal kan 22. Jadi kelahiran 2001 kan. Nah, itu dia udah pernah ikut apa. Nah, mungkin kan kalau di futsal ada namanya Liga AFI, ada FFI U20, ada liga-liga U19 kayak Foodcore, ada Tangerang Raya Futsal League. Nah, di situ Ada liga yang kurang Tarkam. legal juga ya. Liga Sabtu Minggu. Iya, Liga Sabtu Minggu. Nah, saya lihat di situ aja dia udah pengalaman di mana ya. Kalau si Tarkam sih nggak jadi acuan saya kan. Iya. Saya yang Berarti yang sedikit semi profesional aja Ya. mungkin. Kalau dibilang semi juga bukan. Bukan karena belum semi profesional mungkin. Tapi Tangerang Raya Futsal League itu kan semi profesional ya. Ya, kalau semi profesional berarti dia udah harus ada bayaran kan. Oh iya. Jadi dia mungkin yang emang liga terstruktur di bawah naungan asosiasi. Oke. Maksud saya seperti itu. Kalau Tarkam kan nggak jelas. Iya. Kadang waktunya nggak jelas, main cuma 10 menit sehari selesai. Itu yang saya nggak mau kan. Kadang juga mungkin ada yang dilebihin, ada yang dikurangin Nah, untuk nggak jelas buat dah tim itu. ya. Hanya saya lihat mungkin patokan dari Liga AFI Oke. yang emang aturannya ya ada udah mengikuti. Berarti tuh Bang Fauzan sendiri yang langsung nyebur untuk nyari Ya, pemain saya atau apa ada asistennya kan? ada asisten Bang Andri kan. Bang Andri. Ya, mungkin kita bareng-bareng cari dan sekaligus kan sekarang saya udah mulai narik dari klub-klub yang udah terdata di AFK Kota Oke. Tangerang. Saya panggilin tuh 3-4 pemain, silakan ikut bergabung seleksi di setiap saya latihan. Kalau emang dia layak, lanjut seleksi. Yang tadi kembali lagi ya, Attitude, kualitas. kualitas. Jangan cuman you punya kualitas tapi attitude-nya jelek. Saya nggak mau tuh. Betul. Karena ya pengalaman saya banyak dapat kendala seperti itu kan. Dan satu lagi nih, untuk Porprov tahun ini saya inginnya asli putra Kota Tangerang karena saya pengen mereka itu punya kebanggaan tersendiri. Nah, Ini bela tanah kelahiran saya nih. betul. Saya harus kasih sesuatu nih, buat sejarah di sini. Itu yang lagi saya tanemin seperti itu Untuk juga. para Pemain futsal Kota Tangerang. Makanya saya nggak mau lagi ada pemain kabupaten masuk ke kota. Mudah-mudahan bisa dan emang hal tersebut sempat terjadi di tahun kemarin tahun lalu. 2018 itu pemain Kota Tangerang ada yang dari kabupaten campur-campur, ada yang kabupaten dan ada yang kota. Itu kan Bang Fauzan sendiri ya, Mika? Nah itu kan saya masuk di pertengahan. Oh. Nah itu tadi itu saya masuk di pertengahan dan untuk manajemennya yang pegang ada orang dari PSSI di komisi futsalnya. Oh, oke. Itu yang salah satu jadi kendala saya. Mungkin Saya, ada sedikit miskom Ya. soal pendataan mungkin ya. saya mau coret pemain tapi masalah pendataan itu dari manajemen itunya wah nggak bisa begini kan saya belum tahu. Oke. Nah saya pelatih tapi nggak bisa ya itu yang saya nggak mau. Nah makanya sekarang alhamdulillah saya pegang dan kebetulan saya jadi pengurus. Iya. Ketua umum kasih saya keleluasaan, Bang Fauzan mau ini terserah. Yang penting tanggung jawab dan ya insya Allah bisa dapat hasil yang maksimal. Luar biasa, amin. Nah, Amin. makanya di situ saya lebih leluasa, saya harus buang ini, buang itu. Kalau emang nggak layak nggak masalah. Jadi nggak ada mau pemain dari Klaria sendiri yang punya ketua umum, dari pemain saya sendiri Tangerang United, dari nggak ada. Pokoknya Jadi Bang Fauzan ini punya kualitas untuk pemainnya tersendiri ya. iya. You kualitas, you punya attitude bagus, you bangga dengan tim ini. Lu siap masuk di sini, Iya. saya pakai. Ikutin aturan sini ya. Ikut aturan sini. Nah, makanya Oke. saya udah mulai bangun seperti itu. Saya lihat tim juara kemarin Cilegon, kan? Oke. Dia pembinaannya emang bagus, latihannya rutin kan. Dan asli pemain Kota Cilegon, dia itu kayak bela
bener-bener wah ini tanah kelahiran gua. Kayak Gua harus bener-bener. bener kasih yang terbaik. Kayak benar-benar Liga Nasional mungkin ya. Iya, makanya ya kayak antar ya kalau kita udah bela provinsi kan. Nah, itu Ya, dia. kayak seperti itu kan, ini kan bela kota kabupaten. Ah. Makanya saya tanemin lu pemain kota Tangerang asli lahir di Tangerang nih. Lu harus kasih yang terbaik buat kota kelahiranmu. Oke. Nah, saya mulai tanemin seperti itu ya, mudah-mudahan lah bisa Amin, amin. lancar dan Amin, udah amin. sampai nanti di Porpro. Memang ada pepatah jadul mengatakan begini. Betul. Manusia yang merencanakan Tuhan tetap. yang menentukan. Nah, itu. Tuhan yang menentukan. Jadi kita nggak tahu. Iya. Makanya saya bilang kita Iya. manusia cukup doa, usaha, sisanya biar Tuhan yang Betul. menentukan. Tuh. Nah, next nih Bang Pauja. Ada nggak sih permasalahan yang kerap terjadi saat melatih pemain futsal? Dari akademis pasti banyak tuh, bukan Banyak. awam-awam ya. Hmm. Dari Pro GT hingga itu. Saya jawab satu-satu dulu ya. Iya, Dari akademi saya. iya. Akademi tempat orang belajar kan. Nah, betul. Dia sebenarnya sih bukan akademi. Biasanya tuh attitude, Sekolah futsal. attitude sama Nah. itunya tuh. Hmm. Pasti itunya Banyak. mungkin ya. Gini. Nah, Nih yang seperti saya bilang, kita misalkan latihan seminggu 2 kali atau 3 kali di akademi. di akademi. Oke. Dia datang cuma 1 kali dalam seminggu. Kadang malah nggak ada kabar seminggu. Makanya saya punya peraturan di Tangerang United. Lu nggak ada kabar 3 kali dalam pertemuan, saya keluarin. Wow. Nggak ada cerita. Karena emang harus cara itu yang digunakan. Ya. Bang Fauzi. Jadi begini, Hmm. yang seperti saya bilang, Oke. kamu minta orang tua buat bayar ikut sekolah futsal. Iya. Kalau cara latihan kamu seperti itu, misalkan dia baru belajar itu nggak cukup dengan latihan cuma seminggu 2-3 kali. Ini di Tangerang United latihan seminggu 3 kali, lu Oke. datang cuma sekali, bahkan nggak datang, ntar 2 minggu lagi baru datang. Lebih baik kamu keluar. Bukannya saya benci sama kamu, tapi justru saya sayang duit kamu jadi sia-sia. Nah, Nah, lebih baik udah kelarin deh. Kalau lu nggak bisa mau kelarin ya biar saya yang keluarin. Selesai kan? Ya dia nggak serius. Iya. Buat apa? Ya nggak bakal dapat hasil Banyak kejadian maksimal. kayak gitu. Banyak banget. Kalau Luar biasa. saya di Tangerang United nggak seperti itu. Mungkin siswa TU itu bisa ada 300-400 di grup WA saya. Tapi saya orang yang sering ngeluarin Iya. kalau dia udah mulai nggak jelas. Tapi nggak langsung saya keluarin. Saya Nah. komunikasikan dulu kenapa dia Secara nggak datang. intens ya, mungkin Iya. secara pribadi. Kenapa dan ada apa? Kendalanya seperti apa? Kenapa bisa begini? Misalkan ada, bang saya nggak punya duit. Wah kalau udah bicara duit, datang, nggak usah mikirin itu. Oke. Kalau emang you nggak mampu, bisa bikin surat keterangan. Abang kasih beasiswa, tapi Nah. rajin. Nah. Rajin itu nomor 1 buat saya. Jangan bilang nggak ada duit. Kalau lu Iya. punya kualitas, punya kemauan, duit doang yang nggak ada, datang. Datang. Tapi harus rajin dan jangan main-main. Betul, betul. Gitu. Fokus, yang penting dia Nah, fokus aja. fokus. Iya. Saya balikin ke mereka. Lu datang ke sini mau ngapain? Mau belajar bang, belajar main futsal. Iya bang, dan mau jadi pemain nasional, mau Wow. jadi pemain liga profesional. Luar biasa tuh mimpinya. Saya tanya kan, Ah, ya saya balik dulu ke tujuan dia datang ke Iya. akademi saya. Oke, lo harus komit, lo harus konsisten, Iya. harus begini dan begini. Kalau lo, nah Oh, berarti begitu. setiap ada orang baru yang masuk akademisnya, Bang Faujan selalu Bang Ya Faujan tanya saya dulu. saya Tujuannya jelasin. iya. Saya jelasin dulu dia daftar kan, mungkin udah masuk ya sambil Iya. saya obrolin seperti itu. Ya, saya pengen begini bang, begini. Oke. Ya, nah, saya jelasin lah, lu mau jadi pemain nasional, mau jadi pemain liga profesional, itu berat. Tapi Oke. nggak ada yang berat kalau lu berusaha secara maksimal. Nah, latihan harus rutin, harus rajin. Oke, lu bayar di sini mahal, tapi lu harus punya planning yang jelas. Nah. Saya bayar sampai berapa tahun nih? Setahun. Saya harus sudah jadi pemain ini. Di tahun berikutnya saya harus sudah begini. Di tahun berikutnya saya udah harus jadi profesional. Kalau planning lu nggak dapet, selesai. Jadi setidaknya punya upaya untuk targetnya dia sendiri Iya, ya. harus punya target. Kita Iya. masuk jangan asal masuk, latihan nggak jelas, bayar. Yang Iya. ada buang-buang waktu kamu di sini. Tuh. Kita latihan capek-capek. Mungkin dibujuk sama orang tuanya kali Bang Faujan. Maksudnya dibujuk. Kamu keluyuran nggak jelasin, mungkin kamu saya masukin ke Tangerang United. Contoh mungkin Iya, gitu. mungkin ada yang begitu. Iya. Makanya saya tanya dulu nih dia masuk mau ngapain. Iya. Bang, saya mah cuma sekedar hobi bang, pengen main ya silakan. Tapi Iya. ya mungkin saya nggak terlalu merhatikan yang seperti itu ya karena kamu cuman Iya. main doang. Jadi Pak. kelihatan dari tekadnya, dari Iya. cara dia bicara juga. Ya saya kan ciptain sekolah futsal ini ya pengen
ngebentuk pemain, pengen ngebuat pemain bisa jadi main di liga profesional dan tim nasional. Impian saya seperti itu karena saya punya impian dulu pengen jadi pemain nasional, tapi nggak tercapai. Siapa? Ya sekarang saya ingin Iya. ciptain buat Membuat jembatan Nah, untuk para pemain-pemain futsal yang emang benar-benar. apa emang harus di kota, domisili kota untuk akademis itu? Kalau di Akademi Tangerang United saya bebas. Oh, bebas. Mau dari manapun, Iya. asal dia ikut aturan, mau ngikutin, oke nggak masalah. Latihannya di mana tuh Bang Fauzan? Kalau gor, Biar sobut-sobut pada siapa tahu ada yang tertarik untuk ikut akademis. kalau Bang Fauzan. Tangerang United latihannya di Gor Jatiwung. Jatiwung. Untuk sementara kita di Pink Futsal karena gornya ditutup nih. Ya, perihal pandemi Covid-19. Ya, nanti di akhir Oktober insya Allah dibuka lagi di situ dan kita balik lagi ke latihan situ. Nah, itu untuk di akademi ya. Tadi Iya. pertanyaan kan itu kan. Nah, Tapi masih akademi nih. Seminggu berapa kali? seminggu kalau udah di Gor Jatiwung biasanya 3 kali. Hari apa aja tuh Bang Fauzan? Hari Selasa, Selasa, malam jam 7, Selasa malam jam 7, jam 7, Jumat sore jam 3, Jumat sore jam 3, Minggu sore jam 4 Minggu sore jam 4. di Gor Jatiwung. Biasanya seperti itu. Latihannya Bang Fauzan? Apakah 3 hari itu apa? 3 pertemuan ini sama aja semuanya atau? Maksudnya? Maksudnya contohkanlah ada yang fisik. Oh, materi Iya, latihannya. materi Ya, latihannya. itu tadi kalau di sekolah futsal saya banyak ngasih di individual taktikal kan. Individual taktikal. Pemahaman taktikal dia. Oke. Ya beda-beda nih kelompok umur ini begini, kelompok ini umur ini begini. Jadi ada tadi saya juga udah sempat ngobrol juga ya, ada di podcast ini dari umur 14, 16, 17 sampai hingga 20. 20. Luar biasa. Oke, Bang Fauzan, lanjut ke yang pro gitu. Mungkin saya rasa cukup ya untuk perkenalkan akademisnya. Pro GT tadi apa? Permasalahan yang kerap terjadi. Kalau di Pro GT begini. Ini kan perusahaan dan pemain senior. Biasanya apa tuh? Biasanya kendalanya ya ada dia di pekerjaannya dia kan. Kadang kan di Gajah Tunggal ada yang kerjanya ringan, ada yang dapatnya berat. Oh, contoh bagian Ya bagian-bagiannya produksi. Nah, di situ mungkin kadang ada kendala seperti itu. Nah, itu tuh yang ya saya juga sering diskusi ya sama pengurus. Oke. Kalau bisa atlet ditaruhnya di tempat yang agak emang lumayan ringan lah biar posisi kerjanya. Iya. Oke. Karena kan kita itu seminggu latihan 3 kali. Harinya apa aja? Senin, Rabu, Jumat sore. Tapi di Gajah Tunggal Di Gajah Tunggal karena kita punya lapangan sendiri kan. Seminggu 3 kali. Nah, mungkin kendalanya seperti itulah masalah dispensasi ya, walaupun disupport kan tetap aja ada kerjaan yang ada memang kendala yang lain. urgent harus dilakuin ya. Untuk kendala yang lainnya mungkin Iya. ada hal-hal yang mungkin masalah pribadi lah, Oh. masalah keluarga kan rata-rata mereka udah Apa ada yang baper? ya kalau baper tergantung pemainnya tuh. Laki-laki bawa perasaan aneh banget. Ada yang baper Tapi ada aja tuh Bang. ya namanya orang pasti Iya, ada betul, aja kan, mau laki mau cewek ya kalau emang dia Iya. kita kan nggak tahu latar belakangnya seperti apa Iya, kan. betul. Ada yang baperan, ada yang ini ya mungkin ya masalah-masalahnya itu aja sih. Oke. Terus Kalau yang di itu Porprov kalau di Futsal Porprov, Putra Kota Tangerang. nah kalau di Porprov ini kita banyak masalah di kendala ya, ini Porprov kan Iya. gini nih, semua orang tuh nih saya cerita aja nih Boleh. biar orang Bawa aja. tahu nih Siap. siapa sih yang nggak mau megang jadi pelatih Kota Tangerang. Itu dia. Semua orang saya yakin banyak loh Tapi yang kembali lagi ke bukan fasilitas apa ya? Mungkin ininya kapasitas diri Ya, sendiri kapasitas. itu iya. Mungkin Bang Fauzan lebih Ya. mencukupi. karena regulasinya emang Nah, kan itu dia. ada standarnya. Iya. Oke lah, misalkan saya Nah, masuk dan layak. Tapi Oke. ingat, jangan cuman sekedar saya punya lisensi nih, regulasinya saya masuk nih di Oke. level 2 AFC misalkan. Tapi mereka kan nggak tahu nih di dalamnya Porprov Kota Tangerang seperti apa. Dan saya bahkan kasih tahu. pun juga pun tahu nih. Nah, saya kasih tahu. Jangan cuman wah, gua megang pelatih Kota Tangerang. Dan asal lu tahu aja, pelatih Kota Tangerang. Nih kalau dinilai masalah gaji Oke. sama saya menarik nih ngaji gaji. di Pro GT, Ah. waduh,
bedanya jauh banget ya. Iya. Ya tapi saya bukan di situ aja, tapi ya ini kenapa saya ngomong ya, walaupun hal sensitif ya, Iya. tapi harus tahu kan kemungkinan Apa? Kota Tangerang bakal ada nantinya U21-nya, ada U19, ada U17 dan bahkan Ini kan keresahan hati yang Bang Iya. Fauzan rasakan. kita itu dapat dana, sumber dananya mungkin cuma dari KONI. Oke. Apalagi pandemi ini COVID. Nah, Wah, betul. uang saku pelatih dan pemain untuk tahun ini nggak ada sama sekali. Gak ada atau turun? Nggak ada. Gak ada. Untuk biaya lapangan kan keluar duit buat sewa. Nah, Betul nggak? betul. Untuk pelatihan, untuk Nah, contoh uji coba, ya, beli minum lah. beli Masa minum. gitu. Itu urunan kita pengurus. Nah, Saya pun pelatih mikirin hal teknis tersebut, ya. maupun non teknis. Tapi akomodasi perjalanan para pemain ditanggung oleh Bang Fauzan juga atau emang? Kalau Iya. akomodasi pemain nggak saya tanggung, karena Oh. kan mereka harusnya dapat uang saku kan, ada dari KONI. Seharusnya. Tahun ini nggak ada, mungkin di Oh. tahun depan ada. Nah, Mungkin insya Allah dirapel mungkin. ya mungkin di tahun depan. Kalau di Rapel saya nggak tahu. Oh, dirapel nggak? Kemarin terakhir meetingnya di tahun depan udah mulai, insya Allah dapat. Oke. Untuk tahun ini sambil berjalan ya otomatis saya sendiri. Jadi saya mikirin teknis, saya pun juga mikirin yang non teknis. Is oke, nggak masalah karena saya Karena dari ini- awal karena emang toh udah ini- siap. Ya, Ya, dan untuk saya pun kemajuan. ya futsal Kota Tangerang. Nah, Dan saya pun selain saya siap dan saya pun bangga walaupun saya bukan orang asli Kota Tangerang, Ya. tapi saya selalu megang tim, saya selalu nimbulin begini. Saya Apa? harus bangga nih Ya. megang tim ini. Saya harus benar-benar total nih. Karena kalau bisa bilang amanat. Ya, karena amanat. Oke. Nah, di situ biar saya pun kerja bisa maksimal. Ya, Oke. kalau kita udah bangga kan otomatis apa yang kita punya bakal kita keluarin. Ya, itu dia kendalanya mungkin di situ, masalah kita latihan, dari biaya latihan. Ya kadang kan kita gantian aja lah, kadang ketua, kadang wakil, kadang yang saya exco buat biayanya. Is oke, nggak masalah. Yang penting ya mudah-mudahan sih ke depannya Semoga. kita dapat Ya. sponsor atau manajer yang siap Amin. Amin. membantu di futsal Kota Tangerang. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berhenti ya, Bang. Iya, karena Jadi fasilitas yang sudah disediakan oleh Porprov Futsal Putra Kota Tangerang itu bisa digunakan dengan layak lagi. iya, kalau udah beres, jadi kan nanti dari KONI juga bakal dapat uang saku baik pelatih Nah, maupun pemain. Iya. Oke. Luar biasa Bang Fauzan. 3 kriteria yang berbeda tuh dari akademi, Pro GT, Porprov Futsal Putra Tangerang. Udah dijawab itu semuanya. Hal apa yang dilarang Bang Fauzan untuk para pemain futsal? Untuk para pemain futsal, Yang contoh tadi akademi, Pro GT. saya sih banyak kedisiplin ya. Saya Semuanya dipukul rata aja. saya paling nggak suka orang yang latihan telat. Latihan telat. Ya. Itu fatal tuh. Kerja telat aja bisa banyak. bisa dipecat. Tapi anak-anak banyak banget. banyak yang telat. Telat. Menyepelekan atau Ya saya nggak tahu. Oke. Telat nih, misalkan saya buat latihan Katakan jam 11. jam 11 misalnya. Ya. Datang 11:05 menit, 11:10 menit. Waduh. Tapi alhamdulillah begitu mereka udah kenal saya, udah tahu saya, otomatis sudah bakalan Datangnya jadi Ya. 10-5 menit. ya, berkurang. Berikut. Kalau dia telat dia harus komunikasi bisa. Oke. Bang Fauzan ada perlu ini, ada perlu ini. Ya, itu gunanya kita komunikasi. Apalagi sekarang nggak seperti dulu saya jadi pemain. HP Sekarang pun udah kagak canggih. punya kan. Iya, Kita betul. mau izin pakai apa? Telepati. Kalau Pakai sekarang elang, iya, surat elang. tinggal WA kan. Kamu Jadul WA banget. biayanya berapa? Iya. Murah kan? Murah. Berapa detik langsung udah nyampe ke saya. Nah, Bisa nggak komunikasi seperti itu? Jangan alasan, harus ada yang ada. Intinya Iya. jangan miskomunikasi. Ya, harus ada komunikasi yang jelas. Kenapa kamu datang telat? Biasanya di situ saya paling marah banget tuh. Kalau orang telat, wah. Telat udah gitu alasannya kurang jelas. Nah, alasannya nggak jelas dan tanpa alasan lagi. Alasan lagi Kalau cuma datang tahu langsung pakai sepatu. santai aja, Ya Allah. padahal dia udah telat. Ada yang begitu banyak. Ada. Tapi begitu udah tahu saya biasanya wah, komunikasi. Iya. Mau saya telat begini-begini. Ya itulah gunanya kita pelatih sama pemain harus
koordinasi terus baik di luar maupun di dalam mungkin saling lapangan. berkeseimbangan mungkin ya. Iya, harus komunikasi lah. Kita ada apa-apa. Saya banyak sih itu orang telat tuh. Habis aja kalau telat. Udah. Berarti di kalau ke akademi ya oke lah, pasti banyak yang telat karena belajar mungkin. Kalau yang di Pro GT dan Porprov Futsal Putra sama juga. telat juga, kadang ada yang Ada telat. yang telat juga. Ya kita kan namanya orang ada aja kan yang telat. Nah, itu dia. Emang manusia nggak ada yang sempurna. Iya, nggak ada yang sempurna, tapi berusaha untuk sempurna. Itu yang saya mau. Iya. Usaha dulu, jangan lu alasan dulu. Iya. Kenapa bisa telat? Ada apa bisa telat? Iya. Benar nggak? Iya. Saya buat jam segini. Lu nggak bisa prepare dalam latihan. Saya yakin dan percaya dalam pertandingan pun lu nggak bakal bisa prepare. Iya. Kita dimulai dari latihan dulu. Setuju. Dia dimulai dari disiplin dulu. Setuju. Ya, lu nggak bisa ngatur waktu ya selesai. Makanya saya itu orang yang selalu mau komunikasi. Kenapa lu bisa begini? Kenapa saya buat aturan ini lu nggak bisa jalani? Berarti hal tersebut yang bisa merugikan diri dia sendiri juga. Iya, Bisa- udah pasti. bisa dicoret gara-gara hal tersebut. Bisa jadi kalau berulang-ulang seperti itu, berarti kan Nggak ada kapok-kapoknya nih. Nah, berarti ya udah nggak bisa kerja sama saya Iya, kan. betul. Ya kalau alasannya jelas, ada sesuatu yang emang nggak bisa dia tinggali, ada masalah keluarga, ada masalah urgent, masalah kerja. Ya. Tapi kan bisa komunikasi. Nah, ini WA saya insya Allah 24 jam ya, kadang ya tidur paling berapa jam. Saya sering melek buka lagi. Komunikasikanlah apa yang jadi kendala lo dalam latihan. Pasti juga ada grup dong ya. Iya, di situ kan jelas. Dan saya pun di grup nih mungkin kalau anak TU, anak Iya. Pro GT, anak Porprov tahu nih. Saya itu kalau bicara di grup Oke. WA harus you respond. Nggak respon selesai kamu. Oh, bisa katakanlah. Contoh begini. Assalamualaikum, selamat sore. Besok Respon semua harus. harus. Kenapa saya seperti itu? Karena saya bilang kita sebelum kita masuk ke dalam lapangan kita komunikasi. Kita harus komunikasikan di dalam lapangan. Saya kasih strategi A, you harus bisa siap nih, komunikasi harus berjalan dengan baik. Di luar lapangan aja lu nggak bisa komunikasi dengan saya, Iya. berarti otomatis menurut saya lu nggak bakal bisa komunikasi di dalam lapangan. Harus you respond. Saya seperti itu. Iya. Kalau misalkan dia, saya tahu kan bisa lihat WA siapa yang Iya, ada nggak baca jamnya, atau ada jamnya, enggak. Iya. Saya selalu respect sama pemain. You pun harus respect kepada saya. Kalau misalnya begitu Bang Faujan mungkin ngasih info, tapi dibalasnya besok, tetapi dia kagak baca nih. Apa Bang Faujan inisiatif untuk? Saya tegur biasanya. Oh, Japri. Saya Tapi kasih bukan. informasi misalkan jam 11 Oke. siang ya sampai malam. Tapi yang bersangkutan udah baca. Iya. Saya japri. Kenapa lu nggak jawab? Nah, kan saya mau tahu alasannya kan. Kalau oh maaf Bang, saya begini. Saya tanya, gunanya grup apa? Iya. Komunikasi Bang. Ya, lu harus bisa. Ya balik Berarti lagi saya. dijadiin grup yang ini sebagai absensi mungkin. Iya, sebagai absensi dan komunikasi kita. Itu. Harus Betul. betul-betul komunikasinya. Iya. Miskomunikasi ya selesai. Selesai. Ya. Langsung dijapri Iya. soalnya konsekuensi ini. Saya pengen Gimana ya. nggak ketar-ketir langsung Kalau dijawab. saya japri, kenapa diem? Iya. Ya, kalau nggak latihan ngomong ada apa dan ada masalah apa. Jangan diem, saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba, Nanti iya. ya kan kalau ada apa-apa ya pasti ke saya, apalagi akademi. Itu yang Iya. gunanya grup ya kita komunikasi. Saya pun selalu menghargai kamu kalau misalkan ada apa-apa ya asal alasannya jangan jelas. Oke. Banyak pemain-pemain sekarang itu alasannya dibuat-buat. Kamu jangan ngebohongin saya. Sebelum saya jadi pelatih, saya juga jadi pemain. Ya kan mungkin seperti kamu. Lu ngomong, saya udah tahu. Ya itu keuntungan kita sebelum jadi pemain, sebelum jadi pelatih jadi pemain. Kadang kan apa yang udah kita buat, dilakuin tuh sama pemain gitu. Jadi udah kebaca. Iya, udah kebaca. Mau dibacain udah, lu mau bohongin gua. Aduh. Oke. Nih, perkembangan futsal kan di Tangerang ataupun Banten ini udah cukup berkembang jauh berbeda mungkin. Ya mungkin Iya. sekarang udah sangat jauh berbeda Iya. karena
dari sekolah-sekolah futsal pun udah lumayan banyak ya. Di Dan kota- aparel pun udah Ya. turut serta banyak yang aparel mendukung bajuan. dulu tuh zaman saya aparel itu ya mungkin top dari luar negeri semua. Sekarang brand lokal itu udah banyak banget. Contoh adalah pokoknya itu namanya Iya, kalau saya sebutin kan promosi dan promosi dan. Nah, tanggapan Bang Fauzan untuk media yang mendukung penuh bagian futsal di Indonesia seperti apa? Sebagai contoh, OnePub. saya sih senang banget tuh begitu ada media, apalagi OnePub nih di Iya. Tangerang Raya ya. Oke. Ya mudah-mudahan bisa nanti seprovinsi Banten lah bisa diliput. Ya karena media itu sangat penting. Oke. Karena apa? Dari media orang bisa tahu, oh ini nih futsal, ini begini, futsal Nah. begini. Betul. Justru saya sangat senang banget makanya begitu ada media-media yang masuk di dunia futsal. Saya sebagai pelatih maupun saya sebagai pengurus di Asosiasi Futsal Kota Tangerang, saya sangat welcome sekali ya. Oke, Saya terima sangat kasih. menerima karena yaitu tadi kita bisa terbantu dilihat sama Khalayak orang, ramai, ya, gitu ya. orang di luar futsal bisa lihat. Ya insya Allah mudah-mudahan ke depannya futsal pun bisa jadi industri dan bisa menjual seperti di sepak bola. Iya. Ya, otomatis kalau udah bisa menjual jadi industri, otomatis kan nanti larinya ke pemain. Pemain pun semakin berharga, Iya, semakin punya bersemangat. nilai kan. Iya. Nah itu tadi karena ya media itu sangat penting. Menurut saya sangat Berpengaruh iya, besar juga. berpengaruh besar lah sama perkembangan futsal nanti ke depannya. Nah, makanya mudah-mudahan OnePub terus konsisten, ya mudah-mudahan Pasti. bisa lebih baik. Karena lagi. salah satu visi kita itu adalah mendukung penuh kemajuan futsal ataupun Banten. Tangerang Ya. Raya dan Jadi kita juga menelusuri lebih dalam kawasan-kawasan yang mungkin Belum susah tersentuh. Iya, belum tersentuh oleh pelatih-pelatih level 2 kayak Bang Haris, Bang Fauzan, Bang Afri. Jadi kita infokan, nah itu bisa jadi daya mungkin untuk mencari pemain juga mungkin bisa. bisa Karena pelatih-pelatih yang berpotensi itu kan berada di dalam-dalam yang tidak terlihat itu mungkin ada juga. Ya. Nah, harapan Bang Fauzan untuk futsal Tangerang seperti apa? Apakah ada yang kurang ataupun udah cukup segini kayak? Ya. harapan saya sih ke depannya buat futsal Tangerang Raya lah ya, Tangerang Oke. Raya, Kota Tangerang, ya maupun Provinsi Banten. Mudah-mudahan lebih banyak lagi sekolah-sekolah futsal, pelatih-pelatih berlisensi, Amin. dan juga media ya bukan hanya OnePub aja ya, Iya, betul, mudah-mudahan setuju. ada karena begitu Ada one Ya. yang lain. banyak media, banyak orang yang Ya. menginfokan, juga, ya. memberitakan tentang futsal, otomatis bukan hanya orang futsal aja yang melihat nantinya. Jadi dari khalayak atau komunitas lain pun, wah, oh ini futsal loh, ini Tangerang Raya Banten udah mulai nih futsalnya berkembang. Kalau diinfoin terus, diberitakan terus kan bisa seperti itu. Makanya saya harap dari organisasi, dari sekolah futsalnya, dari kepelatihannya, Oke. semua bisa berkembang. Pelatih yang tadinya belum punya license sekolah, license walaupun ya kena biaya lah untuk sekolah Pasti, itu, tapi pasti. kan tetap nanti feedbacknya bagus buat Itu juga kembali ke mungkin pelatih-pelatih yang berkeinginan pengen lebih Iya, berkembang. berpetualang mungkin gitu ya di dunia futsal ya. Oke. mungkin itu aja deh. Terus wasit pun kan banyak Wasit. udah sekolah-sekolah wasit. Setuju, Ya, jadi betul. kalau udah jalan seperti itu setiap tahun kan otomatis ya lama-lama Ya. dengan kualitas orang-orang yang benar udah berlisensi, lama-lama kan kualitas pertandingan, Ataupun kualitas dari pemainnya. ya, kualitas kompetisi ya. Iya. Karena ya contoh akademi ini ya. Oh, ini wasit ya, lagi ngomongin wasit ya? Semuanya, Oh, kan semuanya, buat oke. Tangerang Raya kan, ya buat provinsi Nah, Banten nih ke depannya seperti apa. Ya karena kalau kita Berarti masih banyak yang belum lisan. masih banyak. Karena kalau kita punya pelatih bagus, bakal kita bisa ciptain pemain bagus. Nah, setuju. Pokoknya setuju. Ya, jadi ya kalau misalkan Apalagi dengan media OnePub pun yang Ya. cukup bagus. terus beritain futsal ya, Harus. Apalagi khususnya di Tangerang ini. Seluruh Tangerang. Tangerang Raya.
Iya. Wasit punya lisensi. Oke. Wasit dipimpin dengan kompetisi atau turnamen dipimpin dengan wasit yang berlisensi itu beda sama yang enggak. Kualitas pun bakal meningkat kalau dipimpin oleh wasit yang berlisensi. Ya kadang-kadang is oke lah, masih ada aja yang kurang ya, tapi tetap kan kalau dia udah belajar, udah sekolah, beda sama yang belum. Nah, pasti ketahuan tuh. Ya, makanya mudah-mudahan banyak pelatih license, wasit license, organisasi AFK sudah terbentuk se-provinsi Banten, ada 8 kota kabupaten. Nah, di situ bakal nanti banyak liga, banyak kompetisi. Di situ pemain bakal banyak muncul. Ya kalau udah seperti itu ya, harapan saya sih seperti itu. Ya jadi ada AFK seluruh Banten, ada wasit berlisensi, pelatih berlisensi, dan banyak kompetisi-kompetisi yang sifatnya liga bukan tarkam. Yang selesai sehari 2 hari. Ya lama-lama sih bukannya kita mau hilangin ya. Ya ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi negatifnya. Ya karena mungkin dari segi wasitnya pun kurang, mungkin ada yang kalah license. Terus standarnya kan kadang-kadang aturannya cuma 10 menit selesai. Nah, kalau misalkan organisasi asosiasi futsal yang ngadain atau asosiasi provinsi yang mengadakan, otomatis kan udah sesuai lapangan standar, aturannya jelas, bener futsal, maksudnya 20 kali 2 kan. Kalau yang ini cuma 10 menit, cuma berapa menit. Oke. Kalau saya mau nanya lagi Mas ya. Pikiran, kalau di Porprov Futsal Putra Kota Tangerang tuh ada, maksudnya biaya kesehatan nggak sih? Maksudnya kesehatan? Contoh, karena ada pemain yang cedera. BPJ ini ya? Iya, contoh kayak gitu. Ya, kalau di tanggungan kesehatan Porprov sih di Kota Tangerang. Tadi kan gaji udah ada. Ya, mungkin cuma dapat itu aja uang. Sebenarnya kalau bisa dibilang itu kurangnya mungkin di sana ya. Jangankan kita bicara Porprov ya. Kita bicara profesional pun, liga tertinggi nih di Indonesia nih, masalah kesehatan pun nggak semua klub yang mampu nanggung. Nah, ada pemain cedera, apalagi kalau cederanya parah. Contoh ligamen atau otot tendon itu harus operasi dengan biaya ratusan juta. Itu sih. Nah, makanya saya berharap ke depannya futsal maju berkembang jadi industri, punya nilai. Nah, otomatis kan pelaku futsalnya pun juga lebih enak nih punya pemain bayar mahal, yang punya klub futsal bisa maksudnya ngejual nih klubnya nih, setiap pertandingan penonton penuh, baju futsalnya banyak dibeli sama supporter. Nah, otomatis kan pemasukannya ada. Berarti kurangnya itu industri aja. Nah, industri itu dia, makanya mudah-mudahan ke depan futsal bisa jadi industri seperti sepak bola. Amin. Nah, terakhir nih, ada nggak sih kata-kata motivasi yang sangat berpengaruh yang Bang Fauzan berikan kepada para pemain futsal yang dari Bang Fauzan melatih? Contoh akademi, Progeti dan satu Porprov Futsal Putra Kota Tangerang. Gini, saya sering sih ngomong ke anak-anak. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah putus asa. Selama kamu masih punya kemampuan, selama kamu masih bisa berusaha, terus jalanin, terus lakukan sampai benar-benar Tuhan bilang gagal. Waduh, luar biasa sekali itu. Ya jadi gini, maksud dari kata-kata itu, saya mau lu udah punya cita-cita besar, pengorbanan harus besar. Lu harus lakuin benar-benar maksimal mungkin. Doa, usaha lu. Kuncinya udah dikasih nih. Kunci udah dikasih, tinggal bagaimana. Doa, usahanya harus maksimal. Ya, jangan setengah-setengah. Siapapun bisa jadi apapun. Lu siapapun bisa jadi apapun. Siapapun bisa jadi apapun. Lu yang
Ibaratnya main futsalnya cuman punya bakat sedikit tapi kerja keras lu luar biasa, Iya. nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Itu dia. Pasti yang jadi itu Iya. orang yang paling berusaha maksimal. Oke. Hanya saya pesenin tuh Iya. di Tangerang United kan motonya seperti ini, bakat 1%, 99% kerja keras. Kalau saya buat Bakat seperti itu. 1%. Nah, maksudnya Iya. lu cuman punya bakat sedikit ya, bakat Iya. perlu. Bakat Jangan sampai nggak ada bakat. Potensi lu kurang lah, tapi semangat lu luar biasa. Nah, Di situ saya ngasih gambar seperti itu, biar orang yang punya bakat sedikit jangan iya. putus asa. Nah, jangan mental down. Down. Iya. Saya bilang semua bisa jadi apapun. Tapi pernah nggak sih mungkin tadi kan Bang Fauzan bilang kalau Bang Fauzan ini galak, pelatih galak. Ada yang down kan mentalnya, ada yang down setelah Saya- Bang Fauzan marahin. Saya bilang begini. Bang Fauzan galak nih, saya keluar nih, ada gitu kan. Ada aja namanya orang kan. Tapi saya bilang begini, saya galak, saya Iya. keras di dalam Iya. lapangan. Mulut penonton lebih keras daripada saya. Netizen. Netizen. Bener nggak? Betul. Penonton. Iya. Saya ngomong- Karena dia tuh bukan kritik membangun. Kalau mungkin Bang Fauzan suka mengkritik membangun. Iya. Kalau penonton kritik menjatuhkan. Bebas dia ngomong, penonton. Iya, bebas Netizen aja. ngomong bebas kan. Iya. Kalau lu lemah sama saya, gimana nanti sama netizen sama Nah. penonton? Kelar udah. Ini dunia futsal berat. Ya. Jadi saya nanemin sikap mental kamu harus punya sikap mental yang luar biasa. Betul. Ya, saya marahin, saya kritik, saya begini. Mental baja, harus Ya, punya mental kalau baja. kamu terbiasa seperti ini, insya Allah kamu ketemu pemain, ketemu netizen, ketemu penonton yang mulutnya luar biasa, kata-kata mutiara keluar, udah biasa. Iya, jadi biasa aja. Pelatih gua galak bro. Lebih parah dari lu, Iya. misalnya gitu contoh. Tenang, karena apa? Karena dia udah terbiasa dibentuk mental seperti itu. Oke. Ya, jadi wah mau diomongin apapun, nah, kadang kan pemain kalau mentalnya lemah, dia punya kualitas teknik bagus, fisik bagus, mentalnya down, selesai sudah. Selesai. Semuanya nggak bakal keluar. Main lapangan gemeteran Iya, gitu, grogi. itu ada pasti ngalamin Pasti ada, seperti itu. pasti Tapi kalau dia mental baja, mau main dengan ribuan penonton, mau dicaci maki sama tuan rumah. Jadi bodo amat aja gitu. Bodo amat, gue sering dimarahin, pelatih gue galak, Iya. jadi ganas nih, bisa mau kayak makan orang, tapi selawa aja. Lawa aja. Itu dia Gak makanya. bakal makan orang, serem banget makan orang. Oke. Nah, Bang Fauzan, kita punya satu tagline nih, Wanpo. Bisa kita ucapkan bersama. Itu kata-katanya adalah Futsal Tangerang penuh inspirasi. Ingat ya Bang Fauzan? Kita babak. 1, 2, 3. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Nah, terima kasih Bang Fauzan.